Makanya banyak big boss aja yang punya perusahaan selangit lah di kursi roda. Mau Anda kayak gitu? Nggak usah, ya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan apa yang saya dengar dari teman sejawat loh, ini teman sejawat ya. Dia berkata pada saya, Dr. Henry selalu bilang selain aerobik perlu weight training. Tapi saya nggak hobi, gimana dong? Saya bilang, saya koreksi ya, bukan Dr. Henry yang bilang. Itu guideline saya kutip dari American College of Cardiology, American Heart Association, jadi Persatuan Dokter Jantung Amerika. Kenapa dokter jantung menganjurkan demikian? Jadi ada minimal aerobik, ada minimal weight training. Ingat harus ada dua-duanya ya. Minimal weight training itu dikatakan 2-3 kali latihan beban per minggu. Kenapa dokter jantung aja membicarakan latihan beban? Tentu banyak sekali kegunaannya. Nanti saya lampirkan ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah ini bukan persoalan hobi. Jadi kalau hobi itu seringkali membawa kita kepada addiction, addicted kita. Jadi kecanduan, ya kan? Mau lihat contoh kecanduan? Orang ada kok teman sejawat yang main sepeda dari Jakarta, Jogja sendirian pulang pergi. Itu apa namanya kalau bukan kecanduan? Apa yang dicari, ya kan? Kardio juga sampai berlebihan begitu apa? Itu tidak balance. Selalu American Heart Association bilang harus aerobik berapa, harus weight training berapa. Karena sama-sama punya fungsi nih. Jadi jangan jomplang ke satu. Memang bisa jomplang ke satu karena kebanyakan ini teman sejawat yang ngomong hobi. Bukan soal hobi nih. Jadi ini sebagai investasi kita. Sekarang gini, kita kasih metafora lain ya. Anda tentu kalau Anda waras, tentu Anda bekerja keras, kemudian ada yang disisihkan setiap bulan untuk tabungan. Kenapa kita menyisihkan? Tabungan tuh kali-kali nanti kalau sudah umur, sudah nggak bisa kerja, masih ada yang dimakan, gitu ya. Tentu jangan terlalu berharap kepada anak-anak. Kalau nanti anak-anak bisa bantu, oke lah. Tapi kita tetap harus independen, ya. Jadi kita nabung karena untuk hari tua nanti. Ya kan, pada saat kita tidak kerja lagi, tidak produktif lagi, masih bisa ada bekal. Demikian juga dengan kesehatan. Kenapa kita latihan beban sekarang? Karena ini seperti tabungan jadi. Kalau Anda tidak menabung sekarang, investasi sekarang, nanti 50, 60, 70 kayak saya, jompo Anda, jompo. Ya, kanan kiri nuntun, di kursi roda, pikun, mau hidup kayak gitu. Kan udah dibilang, orang semua mau panjang umurnya. Ya, tapi bukan panjangnya yang penting, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Makanya kata-kata yang menyemangati itu bukan it's not adding years to your life, but adding life to your years. Artinya, terjemahannya. Jadi bukan semata-mata menambahkan panjangnya tahun kepada hidup Anda, ya, umur Anda ditambah gitu. Bukan itu. Yang penting itu adalah menambah kehidupan ke dalam umur Anda, ke dalam tahun-tahun Anda. Jadi Anda berumur panjang tapi ada kehidupan. Adding life, jadi ada kehidupan. Artinya, kalau Anda umur panjang tapi tidak bisa ngapa-ngapain, Anda incapacitated, ya sudah disabilitas, jalan saja susah, independen tidak ada, selalu dependen pada orang, kursi roda, terus nanti demensia, masih hidup tapi nggak tahu nama sendiri. Betapa menyedihkannya. Adakah yang begitu? Ada, keluarga saya di Surabaya begitu kok. Umur 80 masih hidup, makan di antara keluarganya, namanya aja nggak tahu. Apalagi nama anak-anaknya di depan, dia nggak tahu. So what's the point of living like that? Jadi apa gunanya itu hidup kayak gitu? Ya, tentu Anda mau umur panjang, Anda masih berharap bisa menikmati hidup, ya toh? Kalau nggak bisa menikmati hidup, terus ngapain? Anda hidup terus hanya jadi beban buat keluarga Anda. Anda menyebabkan timbulnya biaya kesehatan yang luar biasa. Ngapain begitu? Coba dipikir ya, pikir dengan akal waras. Jadi sekali lagi ini bukan soal hobi. Hobi senang-senang tidak ada ya. Kita melakukan sesuatu itu sebagai tabungan. Jadi pada saat kita berusia lebih lanjut tetap bugar dan kuat. Contohnya ada nggak? Saya 71 gitu loh. Ya, teman-teman seangkatan saya yang sudah berangkat berapa banyak? Ya, itu semua karena ulah masing-masing. Marilah dalam hal ini kita tidak bisa nyuruh orang, gua pesen badan yang sehat. Gue pesen tubuh yang ada ototnya. Nggak bisa. Anda harus kerja keras. Biarpun Anda big boss kayak apa. Makanya banyak big boss aja yang punya perusahaan selangit lah di kursi roda. Mau Anda kayak gitu? Nggak usah. Ya. Pada akhirnya kita butuh dana, butuh uang. Tapi bukan itu segala-galanya. Pada saat Anda sakit di bed, di tempat tidur, ICU, Anda tidak butuh itu uang segitu banyak. Iya, buat bayar sih butuh. Tapi coba ditanya, apa keinginanmu? Cuma satu. Supaya saya sehat lagi, saya bisa berfungsi jalan lagi seperti biasa. Sebelum terlambat, nabung. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.
tetap bugar dan kuat.